warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Abdillah, NIM T 2018-1247, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat RPP yang benar. Jadi, RPP kali ini model formatnya sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Pada RPP kali ini lebih simpel dan lebih gampang tentunya. Dalam penerapan kurikulum 2013, format RPP tidak dibagukan lagi untuk setiap satuan pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan untuk menyusun dan mengembangkan RPP dengan format berbeda, tetapi yang perlu diperhatikan, RPP selalu memuat komponen-komponen yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Baik, berikut ini adalah contoh dari pembuatan RPP. Yang pertama, kita lihat di sana terdapat satuan pendidikan. Dan saya di sini ambil lembaga yang berada di dekat rumah saya, yaitu Satuan Pendidikan SMA Negeri Tempeh. Kemudian, mata pelajaran di sini saya menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian, kelas atau semester yang dimana saya mengambil kelas 10 semester genap. Selanjutnya, materi pokok tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Alokasi waktu yang saya ambil yaitu 3 kali 3 jam pelajaran atau bisa dikatakan JP. Tahun ajaran yang sedang ditempuh pada tahun ini yaitu 2020 sampai 2021. Urutan yang pertama yaitu kompetensi inti. Itu yang paling penting. Ada KI 1 sampai KI 4. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di sana KI 1 itu tentang agama yang berbunyi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua yaitu tentang perilaku, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sebagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga itu termasuk kognitif ya, yang berbunyi memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifikasi sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang terakhir yaitu afektif, KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Dan biasanya itu di kurikulum yang baru ini tidak ditampilkan KI 1 dan KI 2 karena dalam proses pembelajaran kita sebagai pendidik harus memasuki nilai-nilai agama dan nilai-nilai perilaku. Seperti itu. Maka dari itu di dalam kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu hanya menggunakan
merumuskan KI 3 dan KI 4, di mana hanya kognitif dan afektif. Di sini bisa kalian lihat bahwa kompetensi dasar itu bisa kita lihat dari LKS seperti itu. Dan saya mengambil dari buku Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita sudah mengambil kompetensi dasar, maka indikator pencapaian itu kita yang membuat sendiri. Seperti kompetensi dasar 3.10, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Indikator pencapaian 3.10.1, mendeteksi substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.10, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Indikator pencapaiannya 4.10.1, merumuskan substansi, strategi, serta penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 4.10.2, menentukan substansi, strategi, serta penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, pertemuan pertama melalui metode kooperatif dengan teknik Jigsaw. Peserta didik mampu 3.10.1.1 menjelaskan substansi strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat dan benar. Yang kedua, yaitu pertemuan kedua melalui metode kooperatif teknik Gutuyupas. Peserta didik mampu 4.10.1.1 merumuskan substansi, strategi, serta penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan tepat. 4.10.2.2 menentukan substansi, strategi, serta penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan benar. Yang ketiga yaitu pertemuan ketiga melakukan penilaian harian. Kemudian ada materi pembelajaran. Kenapa materi pembelajaran harus dijabarkan seperti ini? Karena kalau misal kita ada halangan dalam proses pembelajaran, pastinya kita akan digantikan oleh pendidik yang lain. Nah, supaya pendidik yang menggantikan kita itu tidak bingung, beliau bisa melihat RPP yang telah kita buat, seperti yang kalian lihat ini. Yang pertama yaitu pertemuan pertama, menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. B. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. C. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pertemuan kedua yaitu A. Menentukan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. B. Menentukan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. C. Penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan pertemuan ketiga yaitu melakukan penilaian harian. Kemudian di sini ada metode pembelajaran. Nah, ini sangat penting banget karena ini metode kita pada saat mengajar. Karena setiap pendidik perlu metode dan bukan asal-asalan dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik salah satu metode dalam pengembangan karakter, pengetahuan dan kapabilitas atau keterampilan siswa. Pemakaian dari pendekatan saintifik ini bertujuan agar siswa bisa sanggup memformulasikan masalah dan menemukan solusi. Selanjutnya, metode kooperatif.
Metode ini menempatkan para peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari peserta didik dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki, dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pelajaran agar belajar semua anggota maksimal. Setelah itu, teknik jingsa. Teknik di mana peserta didik bukan pendidik yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Pertemuan kedua seperti halnya pertemuan pertama, yaitu pendekatan saintifik, metode kooperatif, dan teknik Guttuyupos. Teknik pembelajaran untuk menggabungkan grafik fisik pada permulaan suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Metodenya menggunakan metode timeline. Selanjutnya teknik discovery learning. Media pembelajaran seperti tayangan film pendek tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, tayangan slide tentang sikap tangguh dan rela berkorban Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, tayangan film tentang strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang keempat, tayangan slide tentang penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kelima, buku pendidikan agama Islam kelas 10 Kemendikbud. Nah, kita mau pakai apa nih medianya? Apa yang seperti saya sebutkan tadi atau menggunakan media lain? Itu terserah bagi pendidik ya. Mana yang cocok dan yang penting masuk ke dalam proses pembelajaran. Sumber belajar. Nah, ini yang termasuk sumber-sumber yang saya pakai. Buku pendidikan agama Islam kelas 10 Kemendikbud. Yang kedua, buku Al-Quran dan Al-Hadis, buku lain yang menunjang, kemudian multimedia interaktif dan menggunakan internet. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini harus detail seperti itu. Di sini ada pendahuluan. Pertama, kelas disiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, serta mengawali dengan doa bersama. Memperlihatkan kesiapan diri dengan melakukan proses absensi yang dipanggil pendidik kepada peserta didik. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif, memotivasi, berpikir kritis tentang fenomena kebangkitan Islam di zaman sekarang. Pendidik kembali mengingatkan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai para peserta didik. Selanjutnya, inti mengamati. Pendidik meminta kepada peserta didik untuk mencermati bacaan teks tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Menanya, peserta didik bertanya jawab terkait dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Mengumpulkan informasi. Peserta didik menganalisa dan mengemukakan pembelajaran terkait dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Mengolah informasi. Pendidik memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat ringkasan belajarnya dalam bentuk timeline. Mengkomunikasikan. Pendidik meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang selanjutnya yaitu penutup. Pendidik memberikan penilaian beserta refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam tatap muka ya. Nah, sekarang pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya kegiatan pembelajaran tatap muka. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Melakukan pembukaan dengan berdoa untuk memulai pembelajaran. B.
mengajukan pertanyaan berupa pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya. C. Pendidik menyampaikan motivasi belajar kepada peserta didik. D. Pendidik mengapresiasi peserta didik yang mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, inti kegiatan literasi. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk membaca terkait dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Mengorganisasikan peserta didik. Melalui grup WhatsApp, pendidik memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami yang berkaitan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Kelompok peserta didik mendiskusikan dan saling bertukar informasi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Mengembangkan melalui grup WhatsApp, peserta didik memaparkan pendapat dan ditanggapi kembali oleh peserta didik lainnya. Mengevaluasi melalui grup WhatsApp, pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan tentang pembelajaran terkait substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya, penutup. Peserta didik dengan bimbingan pendidik membuat kesimpulan. Pendidik memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penilaian. Di sini mengacu pada pembelajaran. Pembelajaran itu nantinya akan dinilai apa saja? Nah, penilaian sikap, penilaian diri. Wajib berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran, selalu berkata sopan dan jujur, mengucapkan salam sebelum menyampaikan pendapat dan sesudah menyampaikan pendapat, mempengaruhi orang lain untuk bertanggung jawab apa yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu observasi, penilaian pengetahuan tes tulis. Yang pertama yaitu bagaimana cara kalian mengimani kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Yang kedua, apa dampak dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bagi penduduk Mekah? Yang ketiga, bagaimana bentuk substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah untuk mengatakan kebenaran? Yang keempat, bagaimana ibrah dan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah untuk menegakkan kebenaran. Kemudian, penilaian keterampilan, unjuk kerja. Aspek yang dinilai, siswa menyebutkan cara mengimani dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyebutkan perubahan penduduk Mekah setelah Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah. Memaparkan tindakan yang terjadi di masa sekarang dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Skor penilaian: A. Sangat benar, B. Benar, C. Kurang benar, D. Salah. Perolehan nilai skor perolehan per skor maksimal kali 100. Kriteria nilai: A. 80-100 baik sekali, B. 70-79 baik, C. 60-69 cukup, D. kurang dari 60. Dan akhirnya selesai pembuatan RPP selagi kita bisa tekun dan mau belajar tentunya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, kalian harus terus mencoba agar kita bisa membuat RPP yang baik dan benar. Karena RPP itu penting untuk kita para pendidik. Dan kita juga bisa mengajar dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan peserta didik, sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di lembaga yang kita tempati. Tidak harus bagus, serta tidak harus mahal. Yang penting, peserta didik mampu berkontekstual saat mereka belajar. Saya berharap kita semua sebagai calon pendidik bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didik.
Baiklah teman-teman, segitu dulu ya video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.